Selalu sebuah sukacita dan kehormatan bisa sharing di keluargaku di tempat ini. Makasih buat kehormatan kesekian kalinya, dan seperti biasa nggak pernah dikasih tema, saudara, saya memutuskan untuk ambil tema ini. Judulnya lewat lembah kelam. Ya, dalam hidup ini yang paling membingungkan, saudara, ketika kita udah sungguh-sungguh sama Tuhan tapi masih tetap juga lewat jalur itu. Ya, kita hidup di era dimana bisa pilih jalur gitu. Kita mau ke sini, misalnya saya dari bandara mau ke sini, kan bisa ada beberapa rute yang bisa dipilih. Kita hidup di era dimana bisa lihat maps dan dibacain sendiri lebih cepat mana, lebih nggak terlalu macet lewat mana, dan ada apa di sana. Dan kita hidup di era itu, saudara. Dan ini pertanyaan banyak orang, kenapa Tuhan membawa saya lewat lembah kelam. Kita ke Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Salah satu bagian Mazmur favorit, saudara. Ada Anda di sini yang favorit Mazmur 23? Ada. Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan aku, ya. Ayat 2, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Saudara, kalau bicara pertandingan bola, ya karena kemarin baru kalah ya, jadi kita ngomongin bola sedikit lah. sebagai opening. Ya, saudara, ketika kita main bola itu banyakan berjuangnya apa banyakan minumnya? Ya pasti banyakan berjuangnya dong, minumnya sesekali. Makanya istirahat babak pertama itu disebutnya turun minum. Ada zaman dulu bilangnya turun minum. Padahal belum tentu minum sih. Enggak. Ya kadang kalau lagi ada yang cedera apa di pinggir ada yang suka nyuri-nyuri minum tuh. Ya dalam hidup saya percaya kayak gitu. Sebenarnya gini, kesejukan itu sesekali aja gitu dikasih. Sisanya perjuangan. Ini ada highlights dalam hidup, September ujung sama Oktober awal selalu spesial karena saya ulang tahun. Saya tanggal 3 ulang tahun, anak saya tanggal 8 ulang tahun, sama anak saya nomor 1 tanggal 22 September. Jadi 2 minggu itu tuh banyak kesejukan gitu. Banyak highlights. Ya, ada yang menyenangkan, tapi dalam hidup justru banyakkan kita bergumulnya daripada highlightsnya. Ya. Dan pun dengan apa yang dikatakan di sini, ia membaringkan aku di padang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, tujuan untuk menyegarkan jiwaku. Akan ada momen-momen enak dalam hidup, momen-momen baik-baik saja dalam hidup. Ya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini yang penting, saudara, bagian ini yang gak boleh lewat. Biar kita ngerti semua yang dia lakukan itu sebenarnya buat namanya. Bukan semata buat kepentingan kita. Kalau semata buat kepentingan kita, kita akan selalu menuntut Tuhan untuk memberikan kepada kita apa yang kita mau atau yang kita rasa terbaik buat kita. Karena ini tentang kita, tapi ini bukan tentang kita. Dia menuntun kita di jalan yang benar oleh karena dia, namanya. Ayat 4, nah ini ayat yang gak favorit. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, bagian ini kenapa kurang favorit? Padahal ini justru yang keren, karena kerap kali kita pasti pernah melewati lembah kekelaman. Mungkin Anda lagi berada di dalamnya. Menarik ya, dari tadi dia bilang Tuhan membaringkan aku, dia menuntun aku, ya dia membimbing aku. Tapi di sini nggak ada tulisan dia membawa kita lewat lembah kelam. Nggak ada, tiba-tiba meskipun ya sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kenapa kayak gitu? Kenapa dari tadi Tuhan, tiba-tiba yang ini kayak nggak ada Tuhan? Ya, seolah bukan Tuhan yang bawa kita. Emang bukan. Banyak dari kita ada di lembah kelam gara-gara kita sendiri. Ya, terlibat pinjol gara-gara cicilan. Siapa suruh beli HP baru? Orang HP yang lama masih nyala. Itu pun masih relatif baru dibanding yang gitu ya. Banyak dari kita bermasalah karena pilihan kita sendiri. Ya, gaya hidup yang kurang sehat, makannya nggak beres, akhirnya sakit. Nah itu wajar, normal itu. Dan itu artinya apa? Lembah kelam banyak kan kita sendiri yang lewat. Jadi Tuhan udah tentuin jalannya. Kita seperti halnya domba-domba yang belagu, kita ambil jalan kita sendiri. Akhirnya apa? Masuklah lewat lembah kelam. Tapi ini yang menarik, meskipun sekalipun lewat lembah kelam, dia tetap tidak meninggalkan kita. Itu yang keren. Ya, ada 2 macam lembah kelam yang kita masuk sendiri. Makanya versi bahasa Manado dari doa Bapa kami kan, jangan bawa kami ke dalam pencobaan karena kami bisa masuk sendiri. Kan gitu, itu terjemahannya gitu. Yang Manado ketawa pasti, itu benar.
Ya saya dengar karena saya seperempat Manado ketika pelayanan di sana. Doa Bapak kami gitu. Ya jangan bawa kami masuk ke pencobaan, kami bisa masuk sendiri kata dia gitu. Tapi nggak bisa keluar, makanya lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena nggak ada yang bisa keluar dari jerat iblis kalau bukan Tuhan yang menolong. Nggak ada yang bisa nyelamatin dirinya sendiri kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan kita. Ya, rata-rata kita lewat lembah kelam karena salah kita sendiri. Tapi kalau jujur, kalau kita mau jujur, kalau saya bertanya kepada semua kita di sini, kalau boleh pilih rute lain, kira-kira mau lewat lembah kelam atau lewat jalan yang lain? Pasti lewat jalan yang lain dong ya, ya dong. Ya, tapi ini yang terjadi. Realitanya adalah semua kita pasti pernah lewat lembah kelam atau lagi di tengah-tengah lembah kelam. Tapi ini yang menarik, bahkan di lembah kelam entah karena salah kita sendiri atau karena emang anugerah Tuhan, nanti saya akan membawa kita belajar satu kalimat yang membingungkan, ya, kasih karunia pada Allah. Petrus pernah ngomong kayak gitu ketika kita harus menanggung penderitaan yang nggak mestinya kita tanggung. Ya, jadi ada yang emang lewat sendiri, mayoritas masuk lembah kelam gara-gara salahnya sendiri, tapi ada yang dibawa melalui lembah kelam. Ya, dan ini yang saya pengen coba untuk address malam ini biar jadi penghiburan, karena cukup banyak dari kita yang bingung kenapa Tuhan, saya pelayanan, keluarga saya pelayanan semua, kita sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi kenapa mesti lewat lembah kelam ini? Ya. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya orang Kristen nggak gini, kita diperintahkan bahkan untuk mengasihi musuh kita. Artinya kita nggak boleh punya musuh, tapi kita nggak bisa menghindari ada orang-orang yang dengan sengaja entah kenapa memusuhi kita. Jadi kita akan hidup dalam somewhat seperti constant war, kayak perang yang terus menerus, kayak ada yang memerangi kita, padahal kita nggak mau ribut sama siapa-siapa. Ya, bahkan ketika mungkin lagi dizolimi, lagi dijahatin orang, Tuhan tetap memelihara kita. Jadi tengah ada dua pihak berperang, tiba-tiba yang satunya bisa santai makan gitu, makan lu ya, gitu, bisa gitu. Dan itu Tuhan. Ya, di tengah orang-orang yang jahatin kita masih dipelihara sama Tuhan. Ya, kita masih diberikan sukacita, kita bisa bersukacita karena Tuhan, bukan karena hidup kita baik-baik saja. Dan itu yang bikin orang yang kadang memusuhi kita bisa jadi dimenangkan dengan sikap hidup kita. Mereka bingung, kenapa sih ini orang, kenapa sih ini keluarga ini dijahatin kok ya tetap sabar, tetap bersyukur, tetap baik sama kita, gitu. Lama-lama tuh dimenangkan, saudara. Ya. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, bicara perkenanan Tuhan atas hidup kita. Karena saya bukan raja, tentunya saya nggak diurapi buat jadi raja. Kalau saya migran mungkin minyak angin, mungkin, ya kan? Konteksnya ini kalau dalam kehidupan sehari-hari non raja, karena kita bukan raja, benar ya. Dibicara tentang mengurapi kepalaku dengan minyak, bicara perkenanan Tuhan. Tuhan tuh berkenan atas hidup kita. Pialaku penuh melimpah, bicara tentang penyediaan, ya, di mana penyediaan itu sampai di level kita bisa berkatin orang lain. Ya, bukan yang punya paling banyak tapi hatinya paling gede sehingga dia bisa berbagi. Ya, hatinya lapang untuk libatkan orang dalam sukacitanya dia. Ya, bersyukur, namanya syukuran. Syukuran itu membawa orang yang tadinya nggak tahu ikut tahu kenapa kita bersyukur. Akhirnya mereka ikut bersyukur. Ya, bukanlah kelimpahan kalau nggak bisa dinikmatin sama orang lain. Ya, kalau limpahnya cuma sampai di level gimana ya, banyak banget nih punya, gue bikin gudang yang lebih gede aja biar bisa ketampung, itu namanya bukan kelimpahan. Bukan kelimpahan kalau nggak bisa dirasain orang lain. Hidup kita tuh harus sampai level itu. Ya, bukan standard of living yang dinaikkan, tapi standard of giving. Ketika Tuhan memberkati kita, ada amin. Oh ya, itu yang disebut dengan pialaku penuh melimpah. Ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Artinya apapun yang Tuhan izinkan terjadi itu membawa kebaikan. Ya, apapun itu, termasuk yang gak enak. Itu mendatangkan kebaikan seumur hidupku. Jadi apa? Ini sesuatu ya, proses sepanjang hidup sampai akhir hayat kita. Dan ujungnya apa? Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ujungnya adalah kekekalan. Saudara, siapa yang sadar bahwa kekekalan dimulai dari hari ini? Makanya namanya disebut dari sekarang sampai
selamanya, dimulai dari sekarang. Hidup kekal nggak dimulai nanti. Jadi hidup di hadirat Tuhan tuh nggak mulai nanti pas masuk surga, dari sini, dari sekarang sampai selamanya. Nah saya mau fokus di tadi, lembah kekelaman. Ya ada seperti yang tadi saya katakan, ada dua jenis lembah kekelaman. Yang pertama yang kita masuk sendiri, gara-gara kesoktahuan kita, ya kebodohan tapi nggak nyadar jadinya sombong, udah bodoh sombong lagi, bingung ya apa juga yang disombongin, nggak tahu. Ada yang kayak gitu, mayoritas kita masuk lembah kelam, lewat lembah kelam gara-gara salah kita sendiri. Makanya dibilang bukan Tuhan yang membawa kita lewat situ, enggak. Kita yang masuk sendiri. Tapi Tuhan enggak pernah apa? Tinggalkan kita. Dia beserta dengan kita. Tapi ada lembah kelam yang emang Tuhan bawa kita melaluinya. Dan ini yang saya pengen coba bahas malam ini sehingga bisa menghiburkan siapapun yang lagi berada dalam lembah kelam yang bukan karena salahnya sendiri. Oke. Kita ke Roma 8 ayat 28. Ingat yang tadi saya kutip di ujungnya Mazmur, pasti Anda menyadari. Ya. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan, kebajikan dan kemurahan selalu mengikutiku seumur hidupku. Bicara tentang apapun yang Tuhan izinkan terjadi, enak maupun gak enak, mendatangkan kebaikan. Dan kita tahu ini Roma 8 ayat 28, benar ya? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Buat semua orang? Enggak. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu dia. Tuhan pakai bahkan yang gak enak buat kebaikan. Contohnya Yusuf. Yusuf bilang sama saudara-saudara gini, kalian manusia mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan pakai itu buat kebaikan. Ini yang dimaksud. Jadi ketika Rasul Paulus nulis surat ini, dia tuh ngebayanginnya Yusuf. Dia tuh sering saudara ngebayangin Yusuf ketika dia lagi nulis. Contoh ya, flee away sexual temptation. Jauhilah, hindarilah percabulan. Itu bicara siapa? Lari dari percabulan. Bicara siapa? Yusuf. Ketika istri Potifar menerkam dia, kan gitu. Dia ngelepasin jubahnya, lari, gitu loh. Pun ketika Rasul Paulus ngomong ini, dia juga ngebayanginnya Yusuf. Ya, Tuhan turut bekerja, lebih terjemahannya kurang bagus sebenarnya. Kalau Anda lihat terjemahan versi bahasa Inggris, gini, apa? He work all things together for good. Tuhan mengerjakan segala sesuatu ini untuk mendatangkan kebaikan. Jadi segala sesuatu bicara termasuk yang gak enak. Gitu loh. Jadi bukan ini hidup kita, terus dia tiba-tiba apa? Tiba-tiba kayak join-join gitu loh, ikut-ikutan. Ya, bahasa jalanannya tuh kayak ikut campur gitu. Enggak. Kalau ayat ini kan seolah gitu ya. Bahwa Allah turut bekerja seolah kita, ini hidup kita nih, tiba-tiba dia ngerecokin gitu loh. Ya, udah nuansa gitu, tapi bahasa Inggrisnya jelas kok. Justru dia mengerjakan segala sesuatu nih untuk mendatangkan kebaikan. Bagi yang mengasihi dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara mesti tahu background dari ayat ini itu berat. Kita mundur sedikit ya ke ayat 26. Ini di luar catatan saya. Tadi dari pihak ya multimedia tadi nanya ayatnya apa aja. Saya tadi gak kepikir bahwa ini, cuma saya pikir saya harus angkat ini. Gitu loh. Ayat 26 dari Roma 8. Demikian juga Roh membantu kita dalam apa? Kelemahan kita. Sebab kita gak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Oke, tetapi apa? Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan apa? Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bukan karena gak tahu mau ngomong apa, tapi karena tahu mau ngomong apa, tapi gak bisa ngomong. Saudara pernah nangis sampai sesengukan? Pernah? Yang begitu? Bisa ngomong? Boro-boro, napas aja susah. Napas saya kesandung terus, betul gak? Kayak mau meledak paru-parunya rasanya. Nangis gitu, pernah gak? Ya, terlalu sakit, terlalu bingung, terlalu malah tapi gak berani, terlalu kecewa, terlalu gak habis pikir. Kenapa? Why? Ya, ini yang dimaksud ayat ini. Roh membantu kita berdoa ketika kita udah gak bisa berdoa. Ya, mau ngomong sesuatu kalau boleh jujur tapi takut dosa. Pengennya marah sama Tuhan tapi tahu mestinya gue gak marah sama Tuhan. But this is hurt. Ini menyakitkan. This hurts so bad. Terlalu sakit, ini membingungkan. Tuhan kenapa sih kita pelayanan loh. Kita sungguh-sungguh loh sama Tuhan. Saya udah jujur loh Tuhan, kenapa saudara-saudara saya jual saya.
Saya ngaduin mereka nggak kerja bener kan bukan karena saya cepu. Bukan karena saya berusaha menjatuhkan saudara-saudara saya. Saya ngaduin mereka nggak kerja karena itu tugas saya. Saya dipercaya sama papa jadi supervisor. Maka dikasih jubah warna-warni kan. Ini tugas saya dan saya harus aduin ini karena kalau ada yang nggak beres kerjanya kita ini rugi bersama, ini keluarga. Dan saya nggak mungkin berusaha menjatuhkan saudara saya sendiri biar mereka di PHK. Mana ada keluarga bisa di PHK, emang bisa pindah kartu keluarga? Nggak mungkin. Gue nggak mau ngejatuhin saudara gue. Saya jujur tapi apa dijual? Saudara, pahitnya kayak apa rasanya? Anda mengasihi keluargamu dan berupaya sekuat tenaga akhirnya dijual, disalah ngerti, lo emang pengen berkuasa atas kita, dijual. Hampir dibunuh tuh nggak jadi. Ya, rantau ke negeri orang jadi budak. Jadi budak udah berprestasi diangkat jadi manajer, istri bos naksir sama dia. Difitnah pula. Masuk penjara, saudara bayangin rasanya kayak gitu. Pertanyaan demi pertanyaan, kenapa? Saya berintegritas loh. Saya jujur loh, saya bener lurus kok. Kok diginiin lagi gitu loh. Ya. Di penjara bantuin orang juga gitu, dilupain saudara. Kesialan demi kesialan demi kesialan. Musibah yang satu datang, yang satu belum beres, sudah datang lagi yang lain. Kita cuma bisa bertanya-tanya dan mungkin terpukul sampai di level sakit hati kita. Dan kita cuma nggak bisa berdoa, udah nggak, gimana mau ngomong udah nggak bisa, cuma bisa gitu aja. Dan ini ayat ini konteksnya itu. Makanya apa? Roh membantu kita dalam kelemahan kita karena kita nggak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita udah nggak bisa berdoa. Karena udah gak bisa kata-kata keluar, tapi ini menarik, roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, jadi dia berdoa mewakili kita dalam kelemahan kita. Konteksnya ini, ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, yang mengenal kita sampai kedalaman kita, mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa roh itu sesuai dengan kehendak Tuhan berdoa, mewakili orang-orang kudus, mewakili orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, baru ayat 28. Kita tahu sekarang. Jadi ketika itu lagi menimpa kita nggak tahu, kita bingung. Kita suudzon, kita salah, kita mengira Tuhan tega banget loh. Oh iya. Ya. Kita tahu sekarang karena roh yang bantuin kita. Bukan hanya berdoa, tapi menyatakan kepada diri kita apa yang Tuhan lagi kerjakan. Ya, apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri, tangan Tuhan. Suatu karya yang agung mulia saatnya kan tiba nanti kau lihat. Nanti, sekarang mah bingung. Benar? Tapi ini yang roh yakinkan kita. Kalau dia bantuin kita berdoa, dia juga bantu kita untuk mengenal kedalaman Bapa. Bukan Bapa ngelihat kedalaman kita doang. Kita juga dimampukan untuk mengenal kedalaman Bapa sehingga kita bisa belajar percaya, oke, ini pasti mendatangkan kebaikan. Pasti, cuma gue belum mengerti aja. Karena apa? Saya mengasihi Tuhan. Saya tahu saya terpanggil sesuai rencana Allah. Berarti ini pasti mendatangkan kebaikan. Apa itu? Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilih oleh Tuhan dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa itu? Yesus. Supaya anaknya itu Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi yang disebut mendatangkan kebaikan adalah yang memproses kita untuk menjadi serupa dengan Yesus. Saudara, gimana caranya kita bisa serupa dengan Yesus kalau kita gak bisa lihat dia? Oke, gimana caranya meniru sesuatu yang kita gak bisa lihat? Makanya penting untuk bisa melihat Tuhan. Dan di dalam lembah kelam lah kita baru bisa ngelihat dia. Sulit dipercaya, tapi ini kenyataannya. Makanya orang sebaik almarhum ayah saya, orang yang sangat sabar, yang gak pernah kepahitan, gak pernah jahatin orang,
Itu masih terus diproses sampai akhir hidupnya. Saya sempat protes sama Tuhan, Tuhan kalau gua lu proses oke. Gua masih banyak gesreknya, gua ngerti. Tapi kalau dia, come on, stop it. Udah, dia udah mirip sama Tuhan, dia udah mirip sama Yesus. Lihat tuh jenggotnya. Saya sampai ngomong gitu, kayak bocil saya udah marah sama Tuhan. Karena saya lihat papa saya tuh kayak, apa sih? Bisa ada yang jahatin orang sebaik ini. Bisa-bisa ada proses yang gak ada ujungnya, kayak ada lagi. Saya bingung, ini orang udah mirip Yesus. Dari jenggotnya sampai perilakunya, sampai cara dia, hatinya. Saya tahu persis. Dan saya berpikir, mestinya gak usah diginiin lagi Tuhan. Dalam tanda kutip, gak usah gitu loh. Tapi itulah Tuhan. Nampaknya ada sesuatu yang dia gak mau kita lewatkan, yang hanya bisa didapatkan lewat lembah kelam itu. Kita akan belajar lagi lebih lanjut. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka juga dipanggil oleh Tuhan. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, kita itu pengen dimuliakan di hadapan orang. Makanya kita suka bete ketika diproses. Kayak kelihatan kena azab gitu loh, kita gak terima gitu loh. Gue tuh lurus loh hidupnya sama istri gue, pelayanan anak-anak gue aja pelayanan kok. Masa gue ketimpa kayak gini, apa kata orang? Kita mikirin itu, kita mikirin dimuliakan di hadapan manusia, bener gak? Apa yang membuat Zakaria ngegas Gabriel? Siapa Gabriel? Malaikat pembawa kabar baik. Bukan malaikat maut nih, pembawa kabar baik. Kenapa? Karena Zakaria gak terima. Padahal beritanya apa? Berita terbaik loh yang bisa diterima sama seorang hamba Tuhan. Ya pasangan hamba Tuhan yang satu keturunan imam, yang satu keturunan nabi. Dari muda mereka hidup lurus, benar, saleh di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dia imam tapi gak pernah sekalipun kebagian undi untuk masuk ruang Maha Kudus. Dan gak punya anak. Karena istrinya mandul. Zaman itu, mandul itu indikasi bahwa ada dosa tersembunyi. Lu tuh kena azab. Pasti gak beres lo ya kan. Makanya apa? Ketika malaikat datang, Zakaria akhirnya dapat undi untuk masuk ruang Maha Kudus. Dia masuk, Gabriel datang bawa kabar baik. Lu bakal punya anak bro. Itu kan udah doakan puluhan tahun kan. Gue udah dengerin doa lu tuh. Sampai gue kadang, Tuhan kasihlah, kasihan tuh. Kan gitu. Sampai gitu gue. Kasihan gitu mereka nih. Oh ya, dan lu tahu lu bakal punya anak. Anak ini akan jadi hamba Tuhan terbesar yang pernah lahir dari rahim perempuan. Keren banget. Ya, hamba Tuhan mana yang gak pengen anak-anaknya seperti itu? Luar biasa. Sebuah janji yang keren tapi apa disikapi dengan ketus. Malah ngegas. Tahu dari mana itu bakal kejadian? Dah, kok ngegas bocah ini? Dapat kabar baik kenapa ngegas? Harusnya kan bersyukur. Puji Tuhan akhirnya kan gitu. Enggak, marah dia. Malah memperagukan, mana gue tahu itu bakal kejadian. Tahu dari mana? Ya, gue udah tua, istri gue mandul. Gabriel sampai ngomong kayak gini, saya Gabriel. Dia sampai ngomong gitu. Gabrielnya aja sampai syok. Gue bawa kabar baik, kenapa digas gitu loh. Ya, di satu sisi Gabriel juga datang kepada seorang ABG, perempuan berusia 14 masih perawan, lagi tunangan. Dia bawa kabar apa? Kabar sukacita buat seluruh dunia, kecuali buat perempuan ini. Ini bukan kabar baik buat Maria. Kata siapa? Ya, lagi tunangan, ya kan tiba-tiba datengin malaikat bilang gini, kamu akan mengandung. Hah? Mengandung? Iya. Sebelum nikah? Oh iya. Gak kacau dong. Hamil luar nikah emang berita baik? Enggak. Apalagi zaman itu, Anda mesti ngerti resikonya apa. Kenapa Maria diungsikan ke rumah tantenya Elizabeth? Kenapa? Karena perempuan tertangkap basah berzina, Yohanes 8 mencatat harus disambitin batu sampai mati. Dan kalau dia masih di bawah asuhan orang tuanya, dia harus disambitin batu di depan rumahnya. Dan batu pertama yang mesti ngelempar adalah papahnya sebagai tanda bahwa saya sebagai orang tua gak bisa jaga anak saya. Bayangin nih, ini kabar buruk, dia lagi tunangan, calon suaminya hampir batalin tunangan. Ya iyalah, kenapa Yusuf orang yang baik, berasal dari keluarga baik-baik, gue gak mau ambil bagian dalam skandal ini, bener gak? Makanya dia mau menceraikan diam-diam. Tapi malaikat datang lagi di dalam mimpi, jangan ragu ambil Maria jadi istri lo.
Karena ini kabar sukacita buat seluruh dunia. Ini cara Tuhan nyelamatin dunia. Lewat pernikahan kalian, keluarga kalian. Lewat istrimu, lewat kamu juga. Saudara, ini berita buruk sejujurnya. Dia bukan hanya bisa gak jadi married, dia bisa dibunuh sama siapa aja. Anda mau tahu. Tapi jawaban Maria keren, dia pertama nanya bagaimana ini bisa terjadi. Jawaban yang pertanyaan sama sebenarnya sama kayak Zakaria. Tapi gak berasal dari hati yang ragu, dari hati yang bertanya. Gimana caranya saya hamil, married aja belum. Ya, kamu akan mengandung dari Roh Kudus, akan menaungi engkau dan anaknya akan disebut Kudus, namakan dia Yesus, kan gitu. Menarik adalah jawaban dari Maria. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang difirmankan. Saudara, mestinya ini jawabannya siapa? Zakaria, bukan jawaban ABG 14 tahun yang bukan keturunan imam, bukan keturunan nabi, Bu. ABG 14 tahun. Ini imam, alim ulama yang tahu bahwa bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Maria gak tahu, makanya malaikat sampai ngomong, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maria harus tahu itu. Oh, oke deh. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Kalau gitu guys, kan gitu. Bayangin tuh. Luar biasa, mesti kan reaksinya siapa? Zakaria. Zakaria malah marah. Akhirnya apa? Bisulah dia. Istrinya yang ngomong. Kenapa Zakaria marah? Akhirnya istri ngomong kayak gini. Ketika dapat kabar bahwa mereka akan punya anak, istri ngomong gini. Akhirnya aib kita diangkat juga. Jadi selama ini ada gospel yang berada gosip pelayanan. Oke, di karangan para imam bahwa nih orang pasti dua nih pasti punya dosa terus kena azab nih, nggak bisa punya anak nih, nggak pernah masuk ruang maha kudus pula, dibuang undi bukan dia lagi, udah berapa tahun coba. Nih akhirnya istrinya keluar tuh unek-uneknya, unek-unek yang menurut saya beralasan, karena kita selalu ngerasa, jujur ya, kita selalu ngerasa Tuhan kita tuh memiutangi Tuhan. Saya udah pelayanan, saya sungguh-sungguh. Lu mestinya berkatin gua, lu mestinya sembuhin gua, lu mestinya lindungin gua. Kita selalu ngerasa kita berhak menuntut Tuhan. Dan itu masalah di hati kita menurut saya. Saudara, kita ini pengemis. Martin Luther bilang kita ini pengemis, semua kita pengemis. Dan pengemis hanya bisa bergantung sama belas kasihan dari yang mau menolong dia. Kita gak bisa nuntut orang untuk nolongin kita. Enggak, kita hanya bisa mengemis. Lord, have mercy on me. Tuhan, kasihanilah saya. Kita gak berhak menuntut Tuhan apapun. Ya, saudara, kita ke 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 20. Saya gak tahu apakah ini Anda yang lagi di lembah kekelaman bukan karena salahmu. Tapi karena memang Tuhan yang bawa Anda lewat situ dan Anda bingung kenapa. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 20, tadi kita udah bahas tentang Yusuf sedikit. Karena kisah Yusuf adalah contoh dari apa yang Petrus bilang di ayat 2 ayat ini. Ayat 19, sebab adalah apa? Kasih karunia, favor. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. This is a new definition of favor. Saya pikir favor artinya saya difavoritin Tuhan. Artinya apa? Semuanya pasti akan baik-baik saja. Karena saya favoritnya Tuhan, saya gak bakal kenapa-napa. Tapi bukan itu yang terjadi sama hidup Yusuf. Yusuf favornya Tuhan, favoritnya Tuhan. Tahu dari mana? Dari semua anak dia bukan paling kecil, dia bukan paling besar, tapi dia yang paling disayang oleh anugerah Tuhan. Dia jadi orang nomor 2 di rumah setelah bapaknya oleh anugerah Tuhan. Dibuang jadi budak favorit. Ingat, anak favorit, budak favorit. Diangkat jadi manajer, kena fitnah, masuk penjara, jadi napi favorit. Bener gak? Favor. Tuhan selalu angkat dia, tapi bukan tanpa harga. Selalu zaman saya masih ngantor dulu, ketika bos saya terlalu memuji saya di hadapan teman-teman saya justru khawatir. Takut pada ngiri dan akhirnya ngebenci saya tanpa alasan. Hari ketika bos saya mulai so asik, saya bilang, udah mbak, udah. Iya, thank you ya. Udah gak usah digitu-gituin, nanti ada yang bete. Bener gak? Ya kan? Anda pengen difavoritin, lihat harganya, jadi Yusuf. Nah, kita selalu mengira, kalau kita menghidupi, gini, kita hidup dalam pelaksanaan dari kehendak Tuhan kayak Yusuf. Ya kan, Yusuf kan dikasih mimpi sama Tuhan. Ya enggak? Itu bagian dari rencana Tuhan.
Ini yang Petrus bilang. Adalah kasih karunia jika karena kehendak Allah, menyadari kehendak Allah, ada tujuan ilahi dalam hidupmu, Tuhan mau pakai engkau untuk mencapai tujuannya, kita harus menanggung penderitaan yang mestinya gak harus kita tanggung. Ya. Ayat 20 adalah lawannya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Kalau kita ditonjok gara-gara rese, ya itu memang normal gitu loh. Itu bukan kasih karunia, itu namanya adil. Ya. Tapi apa? Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita. Ketika engkau sungguh-sungguh sama Tuhan, dan karena itu engkau harus menderita. Di Alkitab dipenuhi kok kisah kayak gini. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Yusuf, Yesus. Ultimate-nya kan Yesus. Maka itu adalah apa? Kasih karunia pada Allah. Favor with God. Amplified Bible tulis gitu. Udah mulai kebuka belum nih kepala kita nih? Ya kan kita selalu mikir kalau difavoritin tuh semuanya lurus-lurus aja gitu. Kayak pandangan yang bodoh tentang jodoh. Benar? Kalau dari Tuhan, luruskan, lancarkan. Kalau bukan dari Tuhan, bikin jadi susah gitu loh. Saudara, kita sebagai minoritas di sini tahu kalau mau dilancarkan, pindah agama, bener ya? Lancar semuanya, lo bikin apa juga lancar. Viral langsung loh, asli. Tapi begitu dari Tuhan, jangan sembarang. Jangan bikin asumsi sendiri. Kalau dari Tuhan pasti lancar lah. Gini, yang lebar itu jalan ke neraka apa jalan ke surga? Lebih gampang mana? Lebih lancar mana kira-kira? Lebih lancar yang sempit Pak, karena yang lewat dikit. Salah, lewat dikit karena jalannya sempit. Gak ada yang mau lewat. Yang itu jalan tol ke neraka udah pasti. Ya, tapi jalan setapak ke surga. Ditapaki langkah, selangkah demi selangkah berat. Lawan arus, setiap ngeliat yang lawan arus tuh kayak, apa kita lebay ya Pi? Kan gitu. Enggak Mi, emang mesti di sini jalurnya. Tapi kok kayak semua orang enak-enak aja ya, kan gitu. Tergoda kita untuk pindah jalur, right? Saudara, kita sampai ke tokoh terakhir yang menurut saya ngebantu saya ngelihat. Oke, ngebantu kita ngelihat kenapa Tuhan bawa kita lewat lembah kelam. Ingat, ada yang masuk sendiri, ada yang dengan sengaja dibawa karena kehendak Allah. Oke, pertanyaannya adalah apa kehendak Allah itu? Kenapa saya mesti lewat sini? Ingat, mesti bisa lewat jalur lain, kenapa mesti lewat sini Tuhan? Kita ke Ayub 42 ayat 5, ayat terakhir kita saudara. Saya masih punya 16 menit, masih panjang banget ya. Tapi gak apa-apa. Review sedikit hidup Ayub, Anda ingat kisahnya? Saleh, sungguh-sungguh sama Tuhan, paling saleh saat itu, dan juga salah satu yang paling kaya. Jadi karena deskripsi ini, beberapa hamba Tuhan yang gak bertanggung jawab selalu mengira, kalau diberkati Tuhan, ya kalau dekat sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan pasti kaya. Kan gitu. Jadi kalau kaya udah pasti sungguh-sungguh sama Tuhan. Terus koruptor gimana? Ayo, gue cuma nanya doang. Nggak, biar lu mikir. Kalau nggak, ngerti kan? Itu stigma yang menurutku busuk. Ketika ada yang struggling secara keuangan anak-anak Tuhan, terus lu nggak diberkati Tuhan gitu? Apakah kaya udah pasti nyembah Tuhan? Belum tentu. Nyembah setan juga bisa. Ya, bahasa Ibraninya pesugihan. Anda tahu pesugihan? Ya nggak? Siapapun yang rela melakukan apapun untuk jadi sugih. Ya nggak? Yang penting kaya. Ngapain kek? Bener gak? Contohnya tuh Ayub tuh saleh makanya kaya, lihat tuh. Abraham tuh friend of God, makanya bapak orang beriman, makanya kaya. Kenapa sih? Terus Yesus gimana Yesus? Nah, aku cuma mau nanya doang nih. Ya, umumnya anak tuh kalau diserahin ke bait Allah, menurut peraturan Yahudi itu ngasihnya domba. Kenapa papa mamanya ngasihnya 2 burung tekukur? Tekukur. Kenapa ya kira-kira? Miskin. Dari keluarga miskin, sampai matinya miskin di kayu salib, percayalah. Ya, saya suka paling emosi kalau pendeta tuh suka khotbahin yang enggak gitu loh. Itu dikasih sumbangan tuh emas Kemenyan Mur. Oh itu tuh jumlahnya banyak, iya banyak. Disuruh ngungsi ke Mesir. Butuh biaya gede tuh. Habis dari Mesir suruh balik lagi, itu udah habis.
Zaman dulu orang tuh jalan kaki kemana-mana, Yesus naik keledai. Itu tuh setara dengan pip, sebut saja merek nomor mobil ternama kan gitu. Teologi macam apa itu? Saudara, kalau Yesus kaya, jujur ya, ketika dia mau ngomong tentang sesuatu, dia pasti gak akan nanya, ada yang punya koin gak? Dirham, ada yang punya dirham. Kenapa dia nanya ada yang punya koin? Karena dia gak punya. Kalau punya tinggal keluarin nih. Gambar siapa nih? Kan gitu. Enggak, mana ada yang punya gak? Kenapa? Gak punya dia. Kalaupun punya yang megang bukan dia, Yudas. Itu pun dicatut. Mana ada yang punya koin gak? Das, mana das? Gak ada tuh, di kemana gak ada yang nyumbang? Nggak, ya udah bodo amat lah. Gitu, ada yang punya gak? Gambar siapa nih? Kaisar, kasih ke kaisar yang punya kaisar. Kasih Tuhan yang punya Tuhan. Ketika ditanya, mesti bayar pajak gak? Kan gitu. Ini saya gak disponsorin sama Dirjen Pajak by the way. Cuman ini ada di Alkitab, right? Dan ketika mesti bayar pajak, apa yang terjadi? Mesti bayar bea bait Allah. Apa yang terjadi? Saking bokehnya, dia bilang gini sama Simon, Mon, enggak, salah. Pet, dipanggilnya Pet. Petrus, julukannya. Pet mancing Gi. Iya Tuhan, kenapa mancing? Nanti lu dapat ikan. Nanti di dalamnya ada duit. Cukup buat bayar pajak lu sama pajak gua. Ya iyalah, berarti bokeh. Saudara, Ayub saleh dan kaya, nggak ada urusannya, nggak ada urusan sama, nggak ada koneksinya. Saleh sama kaya tuh nggak ada koneksinya. Oke, dan ini yang terjadi, ya di belakang layar kita lihat Tuhan lagi banggain dia, ingat memuliakan dia di hadapan para penghulu malaikat, the sons of God, anak-anak Allah, termasuk sang mantan, setan. Ya kan, datang tuh, masih sering mampir-mampir ternyata dia. Dari mana lo? Biasa keliling-keliling, nyari yang bisa disetanin, ya kan? Terus Tuhan bilang gini, lu lihat anak gua Ayub. Nyari gara-gara banget gak Tuhan? Setan Ayub udah kelewat, kenapa? Ayub saleh. Setan gak mau berurusan orang saleh. Terus setan bilang gini sama Tuhan, kenapa Ayub? Ya iyalah, dia saleh. Orang lu bikin dia kaya, coba lu ambil kekayaannya. Paling dia menghujat engkau terus meninggalkan engkau. Ya. Dia sungguh-sungguh sama lo pelayanan. Kenapa dia pelayanan? Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Coba lu ambil. Pasti berantakan dan dia pasti menghujat engkau dan meninggalkan engkau seperti orang-orang yang lain. Ya, setan meragukan Ayub. Ya iyalah, lu berkatin dia makanya dia kayak gitu sama lo. Saudara, jujur setan ngeliat kita tuh kayak gitu. Tapi apa? Nampaknya Tuhan menganggap Ayub berbeda. Karena Ayub benar-benar berbeda. Di satu hari Ayub kehilangan 10 anaknya. Meninggal semua ketimpa rumah. Saudara, kalau ada kesalahan Ayub menurut saya juga kayak teman-teman Ayub yang disebut sebagai the penghibur sialan. Penghibur sialan kalian semua. Itu ayatnya ada di situ. Ya, karena berusaha mencari salahnya. Ayub lu tuh kena azab bro. Ini apa ya, lu salah apa ya? Kata Ayub, enggak, gue gak ada salah. Gue gak bersalah sama Tuhan, lu tanya Tuhan dah. Gak ada salah gue. Ya kalaupun ada salahnya dia menurut saya sebagai bagian dari penghibur sialan itu ya. Saya berusaha nyari alasan kenapa nih orang kena azab. Kemungkinan besar karena dia sepertinya memberhalakan anak-anaknya. Ingat, dia bikin mezbah satu-satu. Ya, jadi kan gini, anaknya tuh saking kayanya ya, anak orang kaya mah bebas ya. Mereka punya 10 rumah, masing-masing punya satu. Tiap hari tuh kerjanya pesta-pesta, pindah-pindah rumah. Yang pertama di rumah kakak pertama kan gitu, pesta di situ. Ya besok cici kedua, ya kakak ketiga, pindah-pindah terus tiap hari cuman pesta-pesta doang, saking kayanya. Dan Ayub ngapain? Bikin mezbah, takut-takut kalau ada yang minumnya kebanyakan, bercandanya kelewatan, terus bikin dosa. Lihat gak? Kalaupun ada yang salah menurut saya itu pemberhalaan. Ya kita berdoa buat anak kita oke, cuma kalau udah sampai level kayak gitu tuh aduh, kok gitu amat gitu loh. Ya tapi di luar dari itu sejujurnya saya gak menemukan salahnya Ayub itu apa. Ya, tapi ini yang terjadi, Tuhan percayakan itu. Ya, satu waktu di mana Tuhan akhir angkat untuk membuktikan kepada iblis. Ini kenyataannya. Untuk membuktikan kepada iblis Tuhan angkat pagar yang melindungi Ayub. Artinya apa? Setiap kita, saudara, ada pagar dari Tuhan melindungi kita. Yang sesekali diangkat. Untuk membuktikan kepada pihak lawan bahwa ini benar-benar sayang sama gue, dia mah. Bukan gara-gara kaya, sehat, keluarga sakinah mawaddah warahmah, bukan. Emang sayang sama gue dia. Kaya miskin sakit sehat susah senang kan gitu, bener ya. Tetap setia bahkan ketika semuanya ninggalin dia tetap setia.
akan ada momen-momen di mana kayak pagarnya diangkat, saudara. Dan Ayub ngalamin itu. Kehilangan 10 anaknya semua, semua hartanya hilang semua, ternak lepas semua, ladang berhektar-hektar semuanya kebakar, disisain istrinya yang kena mental. Ngeliat suaminya berdoa malah marah-marah, lu masih berdoa juga, Jah. Ya udah lu berdoa aja terus mati aja gimana? Bayangin saudara. Punya teman penghibur sialan pula. Semingguan berduka, diam, habis seminggu mulai ngoceh-ngoceh tuh. Mulai nyari, lu tuh kena azab bro. Lu pasti ada kenapa lo sama Tuhan lo. Tuhan tuh gak mungkin, dia tuh adil. Ini pasti teman-temannya sarjana teologi nih pasti. Yakin saya. Berusaha mencari-cari tahu kenapa. Dan gak ada kenapa-napa. Ya, sampai di titik Ayub akhirnya apa yang tadinya udah tabah, Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan di pasal 2. Sampai di satu titik di tengah pasal, bahkan lebih dari tengah pasal, yang puluhan itu, pasal 42 loh. Kita pikir udah selesai kan? Dia tetap percaya bahwa Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Enggak selesai, dia berproses saudara. Nah sampai di titik dimana dia bilang kayak gini, gara-gara teman-temannya tuh semuanya terus bertanya-tanya. Dia sampai bilang gini sama Tuhan, Tuhan kalau saya lahir cuma buat menderita, kehilangan, berduka, sedih dan sakit, buat apa saya lahir? Kasihan. Saudara, saya ngebayangin dia jadi orang yang gak ngerti kenapa gue mesti tertimpa ini. Gue sungguh-sungguh loh sama Tuhan. Dan saya mengira Tuhan akan memberikan jawaban saudara. Enggak tuh. Enggak, malah dikasih kuis. Kalau Anda baca. Bener, dikasih kuis hampir 2,5 pasal. Tuhan malah nanya balik lah. Justru Ayub lagi bertanya-tanya, kenapa lu nanyain balik? Ya, karena nada Ayub seolah, Ayub bilang gini, Tuhan kamu sebenarnya ngerti gak sih cara jadi Tuhan? Kenapa saya mesti kayak, lihat. Dan Tuhan nampaknya bertanya, oke, kamu siapkan dirimu, saya bertanya, kamu menjawab. Kalau kamu ngerti caranya lebih jadi Tuhan yang lebih baik dari saya. Silakan jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dimulai dari, kamu di mana ketika saya menciptakan alam semesta? Iya belum lahir, ya bagus benar. Artinya perlu gak lebih tahu dari gua? Saya perlu penasehat untuk nyiptain semuanya? Gak perlu. Ya, dan itu berlangsung berpasal-pasal saudara. Sampai akhirnya tapi ini yang indah dalam proses itu, dalam bergumulnya dia dengan kedaulatan Tuhan. Dengan realita hidupnya dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi tertimpa bencana. Lewat lembah kelam yang dia gak ngerti kenapa. Menarik di pasal 42 ayat yang kelima, saudara, kita tutup di ayat ini. Dia bilang gini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Selama ini ketika semuanya baik-baik saja, saya hanya banyak mendengar tentangmu Tuhan dari orang lain. Jadi kesalehannya ternyata selama ini bukan karena pengenalan, tapi karena kata orang. Kata orang kalau lu saleh, lu diberkati, kan gitu kata orang. Kata orang kalau lu macem-macem nanti masuk neraka, kata orang. Lihat. Dan itu pun cukup untuk bikin dia saleh. Tapi tanpa pengenalan yang sungguh akan Tuhan. Cuman dengar dari apa kata? Oh, kata orang. Kata pendeta. Ya. Makanya saya agak terganggu ketika orang terlalu mengidolakan pendeta atau mengidolakan saya gitu. Sampai ngomong, Pastor kata-kata hari ini dong. Hah? Gimana? Kata-kata hari ini? Ini kata-kata banyak ini. Tinggal lu baca sendiri. Kenapa lu jadi ketergantungan sama gua? Sesat lu, ini baca sendiri. Kata-kata banyak. Ya, ada 365 kata jangan takut katanya. Buat tiap hari dalam 1 tahun. Ya kan? Jangan apa kata orang dong, kata Tuhan dong. Ya. Dia bilang gitu, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau selama ini ketika semuanya baik-baik saja. Tapi apa? Tetapi sekarang, kapan sekarang? Ketika saya kehilangan segalanya. Ketika segalanya kayak diambil dari saya. Ya, mataku sendiri memandang engkau. Saudara ingat, untuk menjadi seperti Kristus harus bisa melihat Kristus. Gimana cara ngelihat Yesus? Gimana cara ngelihat Tuhan? Tanpa penghalang, tanpa gangguan, distractions. Gimana caranya? Di mana? Dalam lembah kelam. Dalam lembah kelam. Ini ketika Ayub kehilangan segalanya, dia baru bisa ngelihat Tuhan. Selama ini terlalu banyak yang lain, yang indah-indah, yang membuat dia gak bisa sungguh-sungguh lihat Tuhan. Ngerasa udah cukup mengenal Tuhan dari apa kata orang, tapi Tuhan bilang no. Aku rindu kamu mengenal aku, sedalam aku mengenal kamu. Itu dia bahasanya.
Allah yang mengetahui hati manusia, batin manusia. Mengerti maksud roh itu. Lihat, roh ngebantu kita mengenal yang tak terselami dari Allah, yaitu pribadinya. Dan di lembah kelam lah ketemu. Saudara, saya mau balik lagi dalam 3 menit yang saya punya, sekitar 4 menit, kurang beberapa detik. Oke. Di Mazmur 23 ayat 4. Dibilang apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Lihat. Di padang yang berumput hijau ketika Tuhan baringkan kita, jujur kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan atau karena padang rumput hijau? Padang rumput hijau, ya gak? Ketika sakit disembuhin bersyukurnya gara-gara sembuh, benar gak? Apa bersyukurnya karena Tuhan? Enggak, karena sembuh. Yakin gue. Ya gak usah sorohani, udah pasti gitu kita, udah pasti gitu lah. Ya, sakit disembuhin pasti bersyukurnya karena sembuh. Kalau gak sembuh bersyukur gak? Jarang. Jarang yang bisa bersyukur kalaupun gak sembuh. Kayak Sadrak Mesak Abednego, Tuhan yang kami sembah sanggup tolong kami. Tapi kalaupun dia gak mau tolong, kami tetap gak bakal nyembah patung ini. Kami akan tetap nyembah dia. Lihat, jarang kayak gini mah. Ada tapi oknum, beberapa doang, jarang. Ya. Dituntun ke air yang tenang. Jujur, kita bersyukur karena Tuhan atau karena air yang tenang? Bokek nih, ditolong, ya, diangkat financial breakthrough. Bersyukurnya karena duitnya atau karena Tuhan? Jujur aja, pasti karena duit, yakin gue. Ya. Di padang berumput hijau kita bersyukur kepada Tuhan bukan karena Tuhan tapi karena padang berumput hijau. Pun dengan air yang tenang kita bersyukur karena air yang tenang bukan karena Tuhan. Tapi di lembah kelam kita bersyukur kepada Dia. Gak mungkin karena lembah kelam. Wih, kelam juga nih lembah. Gak ada, gak waras kalau ada orang kayak gitu, jujur. Gak mungkin. Seru juga ya kena kanker, gak mungkin. Gak mungkin, gak ada orang yang kayak gitu. Menikmati sakit gak mungkin. Aneh kalau ada. Tapi apa? Nampaknya ada yang mereka lihat di dalam keterbatasan itu. Ada yang berjumpa atau tepatnya menjumpai mereka di lembah kelam itu. Siapa? Tuhan. Makanya dia bilang ketika saya kehilangan segalanya, malah saya bisa ngelihat dia. Saudara, ini yang alasan kenapa dia membawa kita lewat lembah kelam. Bagi kita yang sungguh-sungguh sama dia terpanggil sesuai rencananya. Ini yang membuat Yusuf dibawa lewat itu, lewat jalur yang aneh itu. Ya, ada tujuan ilahi di dalamnya. Dan utamanya buat kita adalah apa? Supaya kita bisa melihat dia. Sehingga kita bisa jadi apa? Serupa dengan dia. Ini saya berdoa, siapapun yang lagi di dalam lembah kelam bukan karena salahnya sendiri, bisa dikuatkan. Kalau yang di dalam lembah kelam karena salahnya sendiri, bertobat tuh deh. Ya. Ngapain lewat situ kalau bisa jalur yang lain kan gitu. Tapi di situ sekali lagi, jumpai Tuhan yang menjumpai engkau. Saudara, siapa sih yang mengalami penderitaan yang gak mestinya dia tanggung? Ultimate-nya siapa? Selain Yusuf, Sadrak Mesak Abednego, Yesus. Buat siapa tebak? Buat kita. Supaya ketika kita lagi ngalamin Via Dolorosa, jalan penderitaan, jalan salib, lembah kelam. Kita bukan cuma sekedar menderita, tapi berjumpa dengan Dia yang juga mengalami hal yang sama. Menanggung penderitaan yang harus dia tanggung. Ya, saya tutup dengan quotes dari seorang hamba Tuhan yang udah almarhum namanya Timothy Keller. Dia bilang gini, Kristus menderita bukan supaya kita gak menderita. Kristus menderita supaya ketika kita menderita, kita bukan hanya sekedar menderita, tapi kita menjadi seperti Kristus. Diubahkan jadi seperti gambaran anaknya. Ingat, itu yang disebut mendatangkan kebaikan. Dan saya berdoa ini ngebantu kita saudara, untuk tetap setia, belajar melihat Tuhan dalam lembah kelam. Ya, waktu saya udah habis, saya tahu musisi boleh mainkan lagu sedih supaya saya terdengar lebih rohani. Saya ambil satu ilustrasi yang sederhana, saudara, yang ringan. Ada yang udah menikah boleh angkat tangan yang tinggi. Dan bersyukur jangan setengah tiang, itu namanya berduka, angkat tangan yang tinggi. Ya. Bener gini, siapa yang dulu pas masih pacaran demennya nonton film horor? Ada nggak? Ada? Nggak apa-apa, jangan sesat, enggak, saya nggak menghakimi, nggak ada penghakiman di sini.
Siapa tahu. Ya saya punya teman yang kalau pacaran nonton film horor mulu, saya bingung. Kenapa nggak nontonnya romcom, komedi romantis gitu loh. Yang seru ya. Kenapa nontonnya mesti horor gitu? Saya sampai nanya, lu tuh aneh dah. Pacaran nonton film horor. Nonton yang seru-seru gitu loh. Rangga dan Cinta misalnya. Ya kan ADC Ada Apa Dengan Kristo misalnya. Ya kan yang nonton yang masuk akal gitu. Kenapa horor gitu? Dan jawaban dia aneh. Ini benar, saya dengar dari dia sendiri. Dia bilang gini, karena kalau lagi nonton film horor itu kan banyak kejutan tuh. Jump scare namanya. Jadi di mana kita dikagetin, kaget kan. Nah, ketika kaget, cewek gue nempel bro sama gue. Gitu. Takut nempel. Makin sering, makin intens, ketakutannya makin nempel dia. Ya. Ini agak lain nih orang memang nih. Dia manfaatin kesempatan dalam kesempitan dia nampaknya. Orang takut kok malah dimanfaatin. Nextnya nonton film horor lagi, dia seneng tuh. Ketika ceweknya nempel sama dia tuh dia suka tuh. Dan saya sempat berpikir apakah itu maksudnya. Karena saudara jujur, saya lebih dekat sama Tuhan ketika saya bukan lagi baik-baik saja. Ketika saya lagi enggak. Jujur saya lebih sering berdoa ketika saya dalam masalah. Bukan ketika lagi baik-baik saja. Dan gak heran makanya justru di lembah kelam kita bisa ngelihat dia. Ngelihat dia yang ternyata selama ini selalu ada di situ. Bersama dengan kita, gak pernah tinggalin kita. Baik lembah kelam yang engkau pilih sendiri karena kesotawanmu, atau lembah kelam yang dia izinkan kita lalui bersama dengan dia. Dia mau kita apa? Memandang dia, melihat dia. Hanya dengan demikian kita bisa menjadi serupa dengan dia. Yuk kita berdoa sebentar yuk. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Roh Kudus bantu kami untuk gak curiga sama Tuhan, karena Tuhan gak perlu dicurigai. Untuk gak memfitnah Tuhan yang bukan-bukan, karena Tuhan gak mungkin bermaksud jahat. Untuk gak meragukan kebaikan Tuhan, karena Engkau baik. Apapun yang terjadi, God is good all the time and all the time God is good. Bahkan di lembah kelam saat ini Tuhan, biar firman-Mu menghiburkan kami, biar kami bisa menikmati kesempatan untuk melekat lebih lagi sama Tuhan dibanding sebelumnya. Lebih lagi sering berdoa dan mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan nasib. Mengandalkan keadaan yang baik-baik saja. Jika selama ini kami bersyukur hanya karena kami disembuhkan, karena kami ditolong, karena kami dilindungi, karena kami diberkati, ampuni kami. Bawa kami, ajar kami bersyukur karena pribadi-Mu Tuhan, bukan karena yang lain. Pribadi-Mu. Pribadi-Mu yang paling penting yang harus kami kenal. Karena Engkau sendiri yang berkata umatku binasa karena gak mengenal Tuhan. Tapi kami bersyukur Engkau memperkenalkan diri-Mu, bahkan menjumpai kami di lembah kelam. Kami berdoa, hamba berdoa buat kekuatan ekstra yang Kau berikan bagi anak-anak-Mu yang ada di lembah kelam. Karena sadarkan kehendak Tuhan harus menanggung penderitaan yang gak harus dia tanggung. Kami percaya Tuhan memeluk mereka saat ini. Bisikan di telinga mereka, I am here, saya ada di sini. Look at me, lihat saya. Saya yang selama ini kamu gak bisa lihat, sekarang kamu bisa lihat. Roh Kudus bantu mereka berdoa. Bantu kami berdoa. Kami bersyukur buat bantuan yang Kau berikan ya Roh Kudus. Melalui lembah kelam apapun yang kami lagi alami sekarang. Beri kami penghiburan dan kekuatan biar firman Tuhan ini jadi pengingat. Bahwa Engkau beserta kami dan mestinya Engkau lah yang kami syukuri, bukan yang lain. Terima kasih ya Bapak, kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu, Bapak yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you. Thank you.